kelompok 28 KKN Universitas Setiabudi tahun 2020. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, tidak terkecuali negara kita Indonesia. Hal ini berdampak buruk bagi semua elemen masyarakat, baik itu kesehatan maupun perekonomian. Lantas, bagaimana solusi yang dapat kita lakukan dalam menghadapi masalah ini? Nah, melalui video ini, kami akan memberikan edukasi tentang apa itu COVID-19, bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita, serta beberapa cara dalam mengatasinya, seperti pemanfaatan lahan untuk budidaya toga dan pembuatan jamu tradisional atau empon-empon. So, stay tune dan pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, virus ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti SARS dan MERS. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan, China pada Desember 2019. Virus inilah yang menyebabkan penyakit coronavirus disease 2000 atau COVID-19 yang sudah menyebar ke banyak negara sejak Januari 2020. Bagaimana dengan penyebaran virus corona ini? Virus corona dapat menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi yang tersebar ketika mereka bertuk atau bersin. Selain itu, penyebaran juga bisa terjadi ketika kita menyentuh barang-barang yang sudah terkena percikan air liur orang yang terinfeksi virus corona dan langsung menyentuh area wajah, terutama pada bagian mata, hidung, dan mulut sebelum kita mencuci tangan. Karena pada bagian ini merupakan sumber utama masuknya virus ke dalam tubuh. Selain itu, penyebaran virus juga dapat terjadi ketika kita melakukan hubungan kontak atau berjabat tangan dengan orang yang sudah terinfeksi virus corona. Apa saja gejala dari COVID-19 ini? Gejala umum dari COVID-19 adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering disertai dengan pilek, sakit tenggorokan, letih, lesu, gangguan pernapasan seperti sesak napas. Bagaimana dengan cara pencegahan penularan dari virus corona? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, rutin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Usahakan sabun yang digunakan adalah sabun antiseptik, atau bisa juga menggunakan hand sanitizer yang mengandung kadar alkohol 60%, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah melakukan aktivitas di luar rumah, setelah memegang hewan. Yang kedua, menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Usahakan tidak berpergian dari rumah kecuali bila ada keperluan yang mendesak. Yang ketiga, hindari kerumunan dan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Yang keempat, selalu menggunakan masker saat bepergian atau beraktivitas keluar rumah atau di tempat umum. Yang kelima, hindari menyentuh area wajah, terutama bagian mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Yang keenam, jika Anda batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku, atau bisa juga menggunakan tisu. Segeralah buang tisunya ke tempat sampah. Yang ketujuh, menjaga kesehatan dan kebugaran untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Kemudian yang kedelapan, jagalah kebersihan benda-benda yang sering kita sentuh, seperti misalnya HP, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Wabah COVID-19 dan langkah-langkah preventif yang dilakukan tentu saja memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di dunia. Contohnya, penerapan social distancing dan physical distancing yang tentu saja membatasi ruang gerak masyarakat dan mobilitas masyarakat.
Selain itu, ada juga lockdown yang membuat masyarakat tidak dapat beraktivitas di luar atau tidak. Banyak pihak yang merasakan dampak negatif dari COVID-19, terutama mereka yang berpenghasilan harian seperti buruh harian, ojek online, petugas parkir, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dampak dari wabah COVID juga dirasakan oleh dunia usaha, baik kecil, menengah, maupun besar. Di satu sisi, dunia usaha dituntut agar dapat menghadapi situasi dan kondisi agar tetap survive. Namun, di sisi lainnya, mereka juga dihadapkan akan beban tanggungan seperti biaya sehari-hari, termasuk biaya kredit. Menurut berita yang ada, sekitar 50 juta orang terancam kehilangan pekerjaannya. Bisa dibayangkan, jika pengangguran meningkat, maka masalah sosial ekonomi juga akan semakin meningkat. Kondisi saat ini juga mengakibatkan terganggunya kegiatan ekspor dan impor, serta menurunnya atau melambatnya laju investasi. Hal ini disebabkan karena susahnya investasi dari luar untuk masuk ke dalam negeri. Selain itu, di dalam negeri juga saat ini sering terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi tenaga kerja produktif di bidang industri, sehingga menyebabkan penurunan penjualan dan meningkatnya angka pengangguran. Hal inilah yang menjadi permasalahan ekonomi saat ini. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin menurun. Yang kedua, laju investasi yang semakin berkurang dan peningkatan pengangguran. Yang ketiga, peningkatan kebutuhan akan alat medis untuk pencegahan dan penanggulangan kasus corona di seluruh Indonesia. Jadi kan kita telah mengetahui bahwa COVID-19 ini telah berdampak terhadap perekonomian rumah tangga, bahkan menjadi krisis di negara kita. Oleh karena itu, agar perekonomian kita dapat tetap berjalan, kita dapat memanfaatkan lahan sebagai sumber ekonomi, di mana lahan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan lahan dapat diartikan sebagai investasi atau campur tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan spiritual maupun material. Pemanfaatan lingkungan yang baik dapat membantu perekonomian masyarakat, khususnya di kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Salah satu contoh pemanfaatan lahan yang baik adalah dengan budidaya tanaman. Di masa COVID-19 saat ini, kebijakan yang diterapkan membuat masyarakat harus melakukan aktivitas di rumah selama beberapa waktu. Hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat merasa bosan. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi kebosanan? Kita dapat menanam tanaman hias ataupun tanaman yang bermanfaat sebagai rempah-rempah dan obat-obatan herbal seperti temulawak, kunyit, dan masih banyak lagi. Dengan menanam tanaman bermanfaat ini, kita dapat berhemat dan dapat meminimalisir untuk berbelanja keluar rumah. Jadi, kenapa kita dapat menanam tanaman ini di rumah, sedangkan tanaman ini sangat mudah untuk ditanam? Hari ini saya akan mempraktekkan tata cara menanam kunyit, temulawak, dan serai. Pertama-tama kita siapkan bibit kunyit, temulawak, serai, media tanam berupa tanah yang sudah diberi pupuk, dan air. Selanjutnya, buat lubang pada media tanaman sedalam kurang lebih 10 cm. Setelah itu, masukkan bibit kunyit ke dalam media tanam, ditutup kembali menggunakan tanah, dan diberi air untuk menjaga kelembapan tanah. Untuk bibit temulawak juga sama. Setelah ditanam, tutup kembali menggunakan tanah dan diberi air. Selanjutnya untuk bibit serai, setelah ditanam, tutup kembali menggunakan tanah dan diberi air. Menanam untuk tanaman jahe dan juga kencur.
Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, di sini ada alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk penanaman hari ini. Ada jahe dan juga kencur. Untuk media tanamnya, bisa tolong sedikit. Kita buat kedalaman 10-15 cm. Ya, kira-kira seperti inilah kedalaman yang akan kita gunakan. Baik, langsung saja kita pilih jahe yang akan mau kita tanam. Kita masukkan seperti ini, kemudian kita tutup. Oke, selanjutnya kita siram dengan air secukupnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap penanaman kencur. Oke, kira-kira kedalamannya seperti ini. Kita akan masukkan kencur yang akan mau kita tanam. Kemudian kita tutup. Dan kita beri air secukupnya. Jadi seperti itulah tata cara penanaman untuk tanaman jahe dan kencur. Di masa pandemi saat ini penting bagi kita untuk memelihara daya tahan tubuh. Nah, ada beberapa tanaman herbal yang dapat membantu kita untuk memelihara daya tahan tubuh seperti jahe, kunyit, jambu biji, temulawak, daun beneran, dan daun sambiloto. Kunyit secara empiris memiliki khasiat yaitu untuk meredakan radang, nyeri perut, batu ginjal, dan rematik. Nah, selain itu terdapat penelitian bahwa aktivitas kunyit itu dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, jahe. Nah, jahe itu digunakan untuk mengobati pembengkakan, mual dan muntah, dan batuk. Nah, selain itu jahe juga dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Temulawak. Nah, temulawak secara empiris digunakan untuk mengobati demam dan sembelit. Nah, selain itu temulawak juga digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jambu biji. Jambu biji itu memiliki aktivitas untuk meningkatkan platelet atau trombosit pada demam berdarah dan J. Selain itu, jambu biji juga memiliki kandungan vitamin C yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Daun meneran. Nah, daun meneran memiliki khasiat yaitu sebagai anti malaria. Nah, selain itu juga daun meneran dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan terakhir itu daun sambiloto. Nah, daun sambiloto memiliki khasiat yaitu untuk mengobati bisul, hepatitis, dan malaria. Selain itu juga daun sambiloto memiliki senyawa andrografolida yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan dan juga penggunaan dari bahan-bahan herbal. Yang pertama adalah kunyit. Cara pembuatan dan juga penggunaannya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah temulawak. Cara penggunaan dan pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah jahe. Cara pembuatan dan juga penggunaannya adalah sebagai berikut. Lalu yang keempat adalah jambu biji. Cara penggunaan dan pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang kelima adalah daun meniran. Cara pembuatan dan juga penggunaannya adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah daun sambiloto. Cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Itulah bagaimana cara penggunaan dan juga pembuatan dari bahan-bahan herbal. Di sini saya akan menjelaskan tips pengelolaan jamu rumah tangga. Yang pertama, pastikan bahan-bahan yang kita gunakan dicuci dengan bersih menggunakan air mengalir dan disimpan di tempat yang kering. Yang kedua, peralatan yang kita butuhkan pastikan semuanya bersih.
Dan jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Dan menggunakan masker pada saat pengolahan jamu. Yang ketiga, gunakan air bersih pada saat pengolahan jamu. Dan rebus air hingga mendidih. Yang keempat, simpan jamu di tempat yang suhunya sejuk. Hal penting yang harus diperhatikan ketika memanfaatkan tanaman herbal sebagai jamu. Pertama, perhatikan reaksi alergi individu. Kedua, takaran dan kombinasi tidak berlebihan. Ketiga, kelompok yang beresiko seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, orang lanjut usia, serta orang dengan penyakit tertentu. Keempat, hati-hati penggunaan jangka panjang. Dan kelima, konsultasi dengan apoteker bila penggunaan bersama dengan obat. Demikian video edukasi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat.